Jadi bersama aku Fitriah Nabila sebagai Enggak, bercanda, kali ini serius. Halo guys, perkenalin, nama aku Fitriah Nabila, mahasiswi Universitas Mula Warman, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2022. Nah, jadi aku bakal kenalin anggota-anggota kelompok. Kalian kepo kan anggotanya siapa aja? Stay tune terus ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maisun Aida dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2022. Halo. Una, hobi mukul, Jawa Medok, kayaknya ada yang cocok nih. Enggak nak, bercanda, kali ini aku janji aku serius. Peace. Halo guys, perkenalkan aku Vivi Agustina dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan tahun 2022. Halo, aku Putri Lia Farha, Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2022. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Fatul Yakin dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan 2022. Halo guys, perkenalkan nama saya Awang Rasid Sedapa. Saya Dia berasal dari Tenggarong ya guys ya. Juga termaksud makhluk hamba Allah, bisa berada di bumi ini berkat bantuan kedua orang tuanya. Dia orangnya kutai banget. Yang mau WA-nya 08. Oke, bercanda sumpah. Guys, perkenalkan nama saya Awang Rasid Sedapa. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis angkatan tahun 2022. Oke guys, jadi kita akan bertemu dengan saudara Herdi selaku Waketos di SMK Negeri 17 Samarinda. Hai teman-teman, sudah kembali lagi nih bersama saya. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Agustina, mahasiswi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis, angkatan tahun 2022. Nah, saya sudah bersama Wakil Ketua OSIS dari SMK Negeri 17 Samarinda nih. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu agar teman-teman tahu bahwa saya sedang berbicara dengan siapa. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ardi Saputra dari Sekolah SMKN Negeri 17 Samarinda. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah tahu kan saya sedang berbicara dengan siapa. Oke, baik Herdi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjabat menjadi Wakil Ketua OSIS di SMK Negeri 17 ini? Selama 1 tahun. Oh, sudah cukup lama ya? Oke, jadi kamu menjadi Wakil Ketua OSIS nih kan jadi seorang pemimpin nih. Nah, mungkin dari kamu boleh kasih tahu nih ke teman-teman definisi dari seorang pemimpin itu seperti Kita apa? harus berani mengambil putusan dari suara-suara yang lain dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab harus ya? berani. Jadi selama ini kamu menjadi seorang pemimpin nih, mungkin pernah mengalami tantangan atau hal sulit. Bagaimana kamu cara menyikapinya? Pertama kita dengarkan dulu ke suara-suara dari anak-anaknya, pendapat-pendapat mereka kan beda-beda, ada A, B, C gitu kan. Iya. Nah kita harus pilih suara terbanyaknya gitu. Betul, gitu ya? Iya. Oke, menurut sudut pandang kamu nih, kamu kan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara kamu mengajak anggotamu? Itu pasti kan nggak sedikit kan anggotamu, pasti banyak. Bagaimana caramu mengajak anggotamu itu agar mengikuti arahanmu tanpa ada suatu paksaan gitu? Yang pertama kita harus mengetahui visi dan misinya dan tujuan itu sendiri. Jadi kita harus memberikan contoh misalnya biar mereka lebih yakin dan mereka mau mengikutinya. Nah, teman-teman tahu kan sudah dari definisi seorang pemimpin itu seperti apa, terus fungsi, tugas seorang pemimpin. Nah, mungkin Herdi boleh kasih tahu nih tips and trick buat teman-teman menjadi seorang pemimpin yang baik, adil dan bijaksana. Silahkan Herdi. Pastikan kita tahu betul apa yang mau dibicarakan dan kita harus bersikap sopan, santun dan humble. Itu aja sih. Ya. Oke teman-teman, jadi itu definisi kepemimpinan menurut Herdi sebagai Wakil Ketua OSIS di SMK Negeri 17 Samarinda ini. Mungkin buat Herdi terima kasih banyak mau meluangkan waktunya buat kami untuk sharing-sharing nih tentang kepemimpinan itu seperti apa. Terima kasih Herdi. Mungkin untuk akhirnya boleh kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kenalin nih jadinya kelompok 2. Misi dong mau lewat.
Udah, nggak usah kaget gitu dong ngeliatnya, santai aja. Lanjut. Halo guys, jadi kita akan mewawancarai Pak Aan selaku sebagai pembina OSIS. Selamat pagi Pak. Pagi, ya siap, silakan. Bapak sedang apa nih? Ini sedang ngurusi jamur nih, jamur tiram, Oh, jamur budidaya, ya wirausaha sekolahan. Sekolahannya Jadi, Bapak? sekolahan kita ini kan ada mapel produk kreatif kewirausahaan. Iya Bapak. Nah, salah satunya adalah budidaya jamur. Budidaya tiram. jamur. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini dari apa ya Pak jamurnya ini? Ini dari serbuk kayu. Dari serbuk kayu? Yang diolah dulu ada difermentasi dan lain-lain, kemudian dikasih obat, jadinya bisa dibudidaya jadi jamur. Oke baik. Sangat kreatif Pak ya? Iya, gitu. Menghasilkan lumayan perharinya, iya. Iya. Ya. Perkenalkan terlebih Siap. dahulu Pak, Iya. nama saya Vivi Agustina, Iya. mahasiswi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Iya. Prodi Administrasi Bisnis angkatan tahun 2022. Siap. Mungkin Bapak nih boleh perkenalan singkat terlebih dahulu ke teman-teman agar teman-teman tahu bahwa saya ini sedang berbicara dengan siapa. Oke, Silakan, baik. Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An Ansori, SESkom. Kebetulan unit kerja saya di SMK Negeri 17 dan selain wali kelas juga mendapatkan amanah sebagai pembina OSIS di saat ini di sini. Mungkin itu aja ya sedikit perkenalannya. Iya. Jadi teman-teman tahu kan saya sedang berbicara dengan Pak Aan. Oke, Ya. betul. Siap. Mungkin Pak Aan hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Luar biasa. Iya. Mungkin kalau boleh tahu nih Kita akan menanyakan seberapa lama sih Pak Aan menjabat sebagai pembina OSIS di SMK Negeri 17 Samarinda? Bapak menjadi pembina OSIS sudah berapa lama nih Pak? Dari saya menjadi pembina OSIS kurang lebih sudah sekitar ini 2002 sekitar 4 tahun yang lalu. Wah, Berarti sekitar 2002-2018. cukup Ya. lama Bapak ya? Ya, kurang lebih 4 tahun ya membina anak-anak untuk belajar berorganisasi gitu Oke. ya. Jadi Bapak sudah lama di sini nih, pasti Bapak tahu lingkungan sekolahnya, Ya, siap. sudah tahu gimana sifat-sifat siswanya, Siswanya, sifat-sifat gurunya. Pokoknya banyak ya Pak ya sudah siap. tahu di sini. Bismillah. Lalu kita akan menanyakan kepada Pak Aan itu sendiri, apa sih definisi dari pemimpin menurut beliau? Mungkin Bapak boleh nih sharing-sharing ke teman-teman. siap. Menjadi seorang pemimpin itu seperti apa sih Pak? Definisi seorang pemimpin. Baik, jadi kalau pendapat pribadi saya untuk menjadi seorang pemimpin yang pertama adalah harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Betul. Itu yang terpenting. Kenapa harus bisa memimpin diri sendiri? Jadi sebelum memimpin orang lain maka kita harus bisa memimpin diri kita dulu. Betul, Nah, Bapak. apakah kita sudah mampu memimpin diri kita, baru kita bisa memimpin orang lain. Betul. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita berpikir atau kita berwawasan, kemudian atau kita bertindak bahwa diri kita itu bukan pemimpin, tapi yang dipimpin. Iya, betul. Gitu. Jadi posisinya jangan memposisikan diri saya pemimpin nih gitu. Tapi harus memposisikan diri bahwa saya nih dipimpin gitu. Karena seorang pemimpin tidak akan berhasil jika tidak ada yang dipimpin. Betul. Nah, kan itu ya. Iya. Nah, itu seperti itu sih gitu loh. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita akan menanyakan kepada Pak Aan, apa sih sudut pandang, tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab dari seorang pemimpin? Mungkin Bapak tahu nih apa aja tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Siap. Jadi ketika kita diamanahi menjadi seorang pemimpin, yang pertama kita harus amanah dulu Betul. terhadap jabatan yang kita emban, kemudian bagaimana kita bisa mengkoordinir, Betul. mengkoordinasikan semua tupoksi dan kegiatan kepada yang dipimpin. Yang ketiga, kita harus memotivasi, motivasi. Wah, susah banget memotivasi ya. ngomongnya. Susah belibet itu ngomongnya. Memotivasi, Bapak ya. Memotivasi yang dipimpin sehingga yang kita pimpin itu ada perubahan. Betul. Jadi bagaimana dia bisa berubah, bagaimana bisa bersatu menjadi satu tim dalam organisasi, itu tugas pemimpin itu sebenarnya mudah-mudah susah. Ya, mudahnya ya karena jadi pemimpin punya anggota, punya teman-teman di bawah yang bisa didelegasi, tapi susahnya mengkoordinir Betul, atau Bapak. mengkoordinasikan dan Iya. mendelegasikan. Karena
ketika yang didelegasi atau yang dipimpin itu memiliki karakter, kemudian perilaku yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus mampu itu menyatukan menjadi satu, sehingga tujuan dari organisasi, tujuan dari tim itu menjadi yang terbaik. Nah, pasti sebagai pembina OSIS bukan hal mudah untuk membimbing murid-muridnya. Jadi, kita akan menanyakan juga kepada Pak Aan hal atau tantangan sulit yang ia jalani selama menjadi pembina OSIS. Mungkin Bapak ini menjadi seorang pemimpin, pembina OSIS ya Bapak ya. Mungkin Pak Aan pernah mengalami tantangan atau hal sulit nih yang pernah Bapak hadapi selama ini, dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Nah, jadi pemimpin tadi saya katakan bahwa mudah susah. Iya, betul. Mudahnya karena kita punya orang-orang yang bisa kita delegasi, tapi susahnya tadi hambatannya. Nah, hambatannya terkait dengan memerintahkan atau mendelegasikan bahasa baiknya itu kepada seseorang itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Betul sekali Bapak. Apa yang kita inginkan misalkan, ya kerjakan A, yang dikerjakannya B. Nah, kan seperti itu. Itu yang paling susah di situ. Paling susah di situ. Bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah dengan cara pendekatan, kemudian tadi motivasi lagi, terus membimbing lagi, kita bimbing bersama-sama sehingga apa yang kita harapkan bisa terrealisasi. Artinya si anggota kita atau tim kita yang kita delegasikan, dia memahami tugas dan tupoksi apa yang kita perintahkan. Betul. Nah, jadi jangan dibawanya emosi. Ketika misalkan apa yang kita perintahkan kemudian dilaksanakan yang berbeda, kita jangan emosi sebagai seorang pemimpin, karena tadi kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Artinya ketika melakukan sebuah kesalahan tadi yang kita perintahkan, kita dampingi dulu, kita dekati apa permasalahannya. Nah, ketika itu dapat kita selesaikan, insya Allah aman-aman saja. Akhirnya organisasi berjalan dengan baik. Kita sebagai seorang pemimpin juga akhirnya enak, kan gitu ya. Itu. Kita akan juga menanyakan kepada Pak Aan bagaimana cara ia sebagai pemimpin memberikan arahan kepada murid-muridnya selaku pembina OSIS. Oke Bapak, jadi mungkin Bapak menjadi pembina OSIS nih. Mungkin Bapak, bagaimana cara Bapak untuk mengajak anggota-anggota Bapak itu untuk mengikuti arahan Bapak tanpa ada suatu paksaan? Oke, jadi dari awal ketika kita ingin mengikuti sebuah organisasi, kita bicara saja organisasinya adalah non-profit. Ya, kalau berbicara organisasi non-profit, pastinya kita cari orang-orang atau kita rekrut orang-orang dalam sebuah organisasi itu adalah orang-orang yang memiliki satu visi yang sama, satu misi visi yang sama. Artinya dia bukan mengikuti organisasi atau mengikuti sebuah kegiatan itu bukan karena ada nilai uangnya. Ketika berpikir selalu dalam bekerja sudah melihat nilai uang, maka ketika tidak ada uang dia tidak bekerja. Betul Bapak. Nah, jadi carilah yang satu visi dengan kita, satu misi dengan kita, sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik. Begitu juga saya menyampaikan kepada anak-anak sekolahan yang belajar berorganisasi di sekolahan, yaitu OSIS, menyampaikan seperti itu. Intinya adalah pendekatan bimbingan gitu lebih ke pendekatan gitu Pak ya, agar semua kayak terasa nyaman gitu. Jadikan kekeluargaan. Jadi kalau saya seorang guru, karena dia anak-anak, saya jadikan bahwa mereka itu adalah anak-anak saya. Dan mereka menganggap saya adalah bapaknya mereka gitu. Jadi ada kedekatan dalam hubungan emosional. Mungkin jadi teman-teman tahu nih apa itu definisi kepemimpinan, tugas, fungsi, dan peran dan tanggung jawab menjadi seorang pemimpin menurut Pak Aan, pembina OSIS dari SMK Negeri 17 Samarinda. Mungkin Bapak nih boleh kasih tips and trik kepada teman-teman menjadi pemimpin yang adil, baik, dan bijaksana itu seperti apa ya Pak? Oke, baik. Jadi pesan saya sebetulnya mungkin teman-teman mahasiswa juga sudah lebih mengetahui, lebih tahu, karena sudah banyak membaca atau searching di Mbah Google secara pengertian dan lain-lain. Tetapi pada saat prakteknya itu akan berbeda. Nah, yang pesan saya adalah ketika kita berorganisasi, jauhkan ego. Betul. Jauhkan ego masing-masing dari diri kita. Jadikan bahwa
kita itu adalah teman-teman kita, yang dekat dengan kita itu adalah orang-orang kita. Kemudian kedua, jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaanku. Betul, Bapak. Tapi pekerjaan itu adalah pekerjaan kita bersama. Nah, jadi jangan itu bukan bagianku. Betul. Nah, jangan seperti itu, tapi ayo kita lakukan bersama-sama, tetapi nanti menjadi tanggung jawab adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing bagian. Tetapi ketika bagian itu belum melaksanakan kegiatan, misalkan ada kepanitiaan, ada bagian konsumsi, ada bagian perlengkapan, maka ada bagian dokumentasi. Mungkin bagian dokumentasi belum melakukan dokumentasi, maka bisa melengkapi di perlengkapan. Betul. Ada bagian melengkapi di seksi acara. Nah, seharusnya seperti itu. Bukan menghilang pada saat acara, tapi datang pada saat makan. Nah, itu yang jangan ya. Itu pesan Bapak hanya itu. Iya. Jadi akhirnya kesannya bahwa datang hanya untuk mencari makan. Mencari makan, Bapak, Nah, ya. jadi seorang pemimpin harus legowo, pimpin diri kita sendiri, kemudian memberi motivasi pada teman-teman, ya. Jadikan bahwa dalam organisasi itu menjadi sebuah keluarga. Ya, menjadi sebuah keluarga. Kalau sudah jadi pakai keluarga, itu insya Allah berjalan dengan baik. Betul, Egonya hilangkan dulu. Jadi hubungannya terakhir tetap duit, ya kan? Tetap duit. Iya, gitu. Oke, mungkin itu pesan dari Bapak. Terima kasih nih kepada Pak Aan karena telah mau meluangkan waktunya sebentar buat kami untuk wawancarai. Mungkin terima kasih banyak juga telah mau sharing-sharing ke kami, ke teman-teman juga. Jadi teman-teman tahu nih bahwa kepemimpinan itu, menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Terima kasih banyak kepada Pak Aan. Mungkin sesi terakhir nih, boleh Bapak untuk dokumentasi? Boleh, siap. Oke. Nah, dari video terakhir dikatakan bahwa akan menampilkan dokumentasi. Ya, nggak mau pamer sih, tapi kalau lihat JJ ya boleh lah ya disenggol. Nah, teman-teman, bagaimana nih setelah kalian menonton dari awal sampai habis? Pasti juga kalian juga mencermatinya, bukan? Kalian juga pasti mendapatkan inspirasi-inspirasi bagaimana sih susah atau suka dukanya menjadi pemimpin seperti saudara Herdi dan Pak Aan. Karena mengatur atau menggerakkan banyak kepala itu bukanlah hal yang sangat mudah. Kalau kalian juga pernah dipimpin oleh seseorang, kalian harus menghormati, menghargai, dan melaksanakan tugas-tugas yang telah pemimpin kalian berikan. Itulah sebagai tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Guys, selesai sudah sharing-sharing kita sama Wakil Ketua OSIS Herdi dan Pak Aan sebagai pembina OSIS mengenai sharing-sharing tentang seorang pemimpin, bagaimana peran dan tanggung jawab, tips and triknya nih buat teman-teman yang nonton di rumah. Mungkin dari Pak Tol ada yang mau disampaikan? Nggak ada, aku kameramen. Sebagai kameramen, oke. Sekian dari kelompok 2 dengan judul tugas kepemimpinan untuk UTS. Oke, baik. Dadah. Ini sebenarnya ada berapa orang kita? 6 ya harusnya. Iya, Ada sebenarnya 6 orang. 2 lagi berkendala hadir, tapi dia udah menyelesaikan tugas-tugasnya juga. Dadah. Dadah.